Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js dengan TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah membuat koneksi menggunakan Prisma. Kali ini kita akan melengkapi proses CRUD menggunakan Prisma. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi project yang sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan koneksi dan juga membuat proses untuk get data barang. Nah, ketika kita lihat ternyata di sini ada error ya. Nah, ternyata ini returnnya dia meminta adalah void, tapi kita mereturnkan sebuah value ya, sebuah respon. Nah, kita akan fix ini dengan menggunakan sebuah library namanya Express Asynchronous Handler. Nah, kita tinggal install saja di sini yarn add, ini dipasang sebagai prod ya. Kita tinggal ambil ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan sudah terinstall, kita tinggal tambahkan di sini di importnya ya. Kita tinggal import namanya Express Asynchronous Handler. Nah, kita tinggal tambahkan Express Asynchronous Handlernya ke sini supaya dia tidak menjadi error. Nah, lihat sekarang errornya sudah hilang. Oke, sekarang teman-teman buka lagi bagian service-nya. Kita baru menambahkan satu service. Nah, kita akan tambahkan untuk proses ini get all barang. Kita akan buat lagi untuk get by ID ya. Kita tambahkan export cons get barang by ID. Kita gunakan asynchronous. Di sini kita menggunakan pencarian unik. Ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan. Nah, kita kombinasikan dengan where. ID ini kita kirimkan melalui parameter dengan tipenya adalah number. Nanti dia akan mereturnkan sebuah promise yang isinya apapun ya. Jadi datanya ini bisa berupa JSON ataupun apapun. Oke, kemudian kita akan buat juga proses insertnya ya. Nah, kita akan ambil aja ini create, kita gunakan payload ini kita akan ganti bukan any ya, karena kita sudah membuat barang tipe. Nah, kita akan tambahkan dengan barang type ini supaya ininya spesifik ya. Ini bisa kita lihat kita harus menambahkan dia sebagai type ya. Oke, kalau ada proses insert kita juga akan menambahkan proses update ya. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, kalau proses update kita membutuhkan bisa langsung payload ataupun menambahkan ID seperti ini. Saya akan menggunakan langsung aja ya payload di sininya, dan kita kasih tipenya adalah barang tipe. Jadi nanti berupa objek yang kita gunakan, kemudian kita lakukan perubahan di sini. Nah, kita tinggal where-nya di sini berarti payload dot id ya. Payload dot id. Ini kita ambil objeknya adalah id ya. Id kasih spasi. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Kita akan mengubah nanti datanya boleh langsung seperti ini atau teman-teman bisa juga gunakan kurung ya. Seperti ini. Kalau misalkan kita gunakan kurung, kita harus tambahkan titik-titik supaya dia menjadi objek ya payloadnya. Dan kita akhiri dengan return data. Ini juga promise-nya nanti bisa any ya. Prisma barang update. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi untuk delete ya. Nah, proses delete cukup simpel. Kita hanya mengirimkan satu ID, parameternya adalah number. Nah, ini juga returnnya berupa any. Kita gunakan Prisma barang delete void-nya ya.
kita tinggal save. Nah, ini semua metode sudah kita buat. Sekarang kita tinggal memanggilnya ke controller barang controller. Nah, di barang controller kita sudah memiliki satu metode untuk get ya. Ini get all barang, dia memiliki, nah, di sini juga ada insert. Nah, insertnya kita bisa skip dulu ya. Kita buat dulu get by ID di sini. Kita akan tambahkan export cons get, karena ini tidak boleh sama, kita tambahkan data depannya, data barang by ID. Nah, kita tinggal ambil di sini try cat controller. Nah, di sini yang tadinya kita hanya try cat kemudian returnkan langsung, kita akan ambil dari hasil query ya. Nah, kita tambahkan di sini sebuah konstanta ID. ID ini kita akan tangkap dari request params. Paramsnya kita ambil. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta barang. Barang ini kita dapat dari void get barang by ID. Barang by ID. Nah, kita kirimkan ID-nya ke sini. Oke. Ini ID-nya harus kita convert ya, karena parsingnya berupa string. Jadi kita akan parse ke integer. Karena kan kita menggunakan tipe datanya integer. Oke, di sini barangnya masih belum digunakan. Nah, kita bisa tambahkan ke sini. Kita ganti dengan barang datanya. Nah, void ini ada error karena kita belum menambahkan synchronous. Oke. Dan ini kita tidak bisa menggunakan any. Ini harus kita ganti ya. Nah, kita menggunakan promise. Oke, ini get by ID sudah. Sekarang kita tinggal tambahkan di bagian route-nya. Barang route. Nah, kita tinggal menambahkan lagi barang router, tipenya get sama ya. Nah, endpoint-nya kita gunakan barang by ID. Ini ya. Nah, get data barang by ID yang kita panggil. Kita save. Ini sudah kepanggil. Kita bisa buka Thunder client-nya lagi. Ini sambil kita jalankan ya. Kita gunakan yarn dev. Oke, kita buat new koneksi di sini. Nah, kita buatkan HTTP dulu ya. HTTP localhost API. Kita ambil barang. Akan 1 ya. Kita tinggal ambil. Tuh, kita sudah mendapatkan datanya ya. Nah, ini pengambilan data sukses. Ini didapatkan dari mana? Dari barang controller yang barusan kita buat. Nah, yang ini ya. Kita gunakan get barang by ID. Route-nya kita gunakan ke sini. Oke. Sekarang kita akan tambahkan lagi di controller. Tadi setelah by ID kita ada insert ya. Di sini ada insert. Kita tinggal menambahkan. Di sini sudah ada validasinya. Kita tinggal tambahkan untuk ke database-nya aja, tinggal tambahkan value-nya. Ini kalau misalkan errornya tidak ada, maka kita akan proses di sini. Kita buat sebuah konstanta, karena return-nya nanti berupa barang, kita akan void insert barang. Nah, yang mau kita masukkan adalah value. Ini sama, kita gunakan asynchronous. Dan ini kita tidak bisa menggunakan any karena berupa promise ya. Ini harus ada spasi. Oke, ini value kita gunakan void insert barang
Kita lihat lagi, dibuka di sini ada validation, barang validation. Nanti ketika dia return kan payloadnya kita, nah berarti ke type-nya ini ya, type-nya barang type. Nah di sini type-nya harus kita tambahkan kayaknya ya. Nah type-nya ini kita ada nama, ada jumlah, ada harga. Kita akan tambahkan di sini created at. Ini kita gunakan underscore aja. At, kemudian for at ya. Ini tipenya date dan ini opsional untuk type-nya. Kita ke controller lagi, insert barang. Nah insert barangnya belum ke import, kita akan import dulu karena ini sama, insert data barang, input barang. Nah jadi insert barangnya ini akan kita ambil dari sini supaya dia masuk ya. Nah ini insert barang, di sini error, kita nanti lengkapi dulu aja. Insert barang, ini value never use. Nah barangnya kita masukkan ke dalam sini ya, barang. Nah sekarang sudah tidak error ya. Nah jadi tipenya ini harus sama dengan yang di sini ya. Nah karena nanti ketika kita query, nanti ini yang akan dikembalikan. Jadi tipe data dan penulisannya juga harus sama. Kita balik lagi ke barang controller. Nah ini untuk white-nya sudah, responnya juga sudah. Sekarang kita akan coba, ini masih ada error. Kita akan tambahkan barang route-nya, insert barang. Ini kita harus ubah insert data barang. Dan di sini juga kita insert data barang, dan ini harus kita bungkus dengan ini, kita bungkus. Oke, nah ini sudah tidak ada error. Kita save. Ini bisa lihat dia nge-refresh. Sambil menunggu refreshnya selesai, kita akan buat satu koneksi baru. Kita gunakan HTTP. Nah, di sini ada metodenya post ya. Ini barang. Kita gunakan metodenya post karena di controller kita ini metodenya route, kita mana route-nya. Barang route, ini metodenya post ya. Jadi ini juga harus kita sesuaikan. Post. Nah, nanti yang akan kita post, kita tambahkan di dalam body. Nah, yang harus kita post pertama, kita harus lihat dari sini ya, dari type kita. Ini yang akan kita post, nama, jumlah, harga. Nama. Ini nama, misalkan suatu sekolah. Kemudian jumlah, misalkan kita kasih 20. Kemudian harga kita kasih misalkan 200.000 ya. Oke, ini kemudian kita akan coba send. Nah ini ada errornya 0, kemudian message input datanya sukses. Kalau misalkan ininya kosong, kita coba ya, karena kita ada validasi kan, kita kirimkan. Nah barang tidak boleh kosong, ini validasinya jalan. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke get data barang, harusnya ini sudah bertambah ya. Kita get tuh, sepatu sekolahnya sudah masuk. Oke, jadi untuk proses insert sudah berhasil. Nah sekarang kita akan tambahkan untuk proses update ya. Proses update kita tinggal tambahkan export
cons update data barang. Nah, update data barang kita tambahkan beberapa kita tambahkan dulu try catch di sini. Try catch, di catch-nya kita akan ambil yang sama dengan yang di atas ya. Teman-teman bisa copy dari sini. Next. Kemudian tinggal tambahkan ke sini. Ini ada error. Ini harus kita tambahkan type-nya. Error ataupun apapun ya. Barang controller. Ini tipenya update data barang. Oke, di sini kita akan ambil konstanta ID. Kita ambil dari request.params. Kemudian kita akan buat lagi validasi ya. Konstanta, nanti kita akan ambil error, kemudian value. Ini dari input barang validation. Oke, nanti ambil dari request body. Kalau misalkan ada errornya, kita save dulu. Ini harus kita import ya, yang ini. Oke, nanti kita akan gabungkan di bagian ID-nya belum dipakai. Kita tambahkan value-nya ini dengan parse integer kurung kerawal. Ini ID-nya, value-nya duluan juga bisa ya. Kita akan ambil Ctrl X, update barang, kita akan ambil value-nya dulu, kemudian kita update barangnya. Oke, ini untuk update barang kita mengambil ID, kemudian kita juga mengambil post dari barang. Nah, ini sudah jalan, kita bisa buka lagi Thunder client-nya. Kita buat new post. Kita bisa gunakan http barang. Ini belum kita tambahkan di route-nya ya. Route. Kita akan duplicate. Ini kita gunakan put. Kemudian barang dan ada ID-nya di sini. Ini kita ambil update data barang. Barang, put, dan ada ID-nya. Ini barang, ID-nya 1, metodenya put, kemudian di bodinya kita akan ambil dari sini aja ya. Ambil dari sini, kita tambahkan, kita send. Nah, barang tidak boleh kosong. Testing, update, akan kita kasih ini ya, kita send. Nah, update data sukses. Kita coba get, testing, update-nya masuk ya. Jadi untuk proses update-nya sudah berhasil kita masukkan di sini. Oke, kita balik lagi ke controller. Nah, setelah ada update, kita akan tambahkan untuk proses delete ya. Kita tinggal tambah lagi export cons delete data barang, ada request, respond, next. Ini kita ambil lagi, barang controller, di sininya delete data barang. Kita save. Ini delete barangnya. Kita akan import dari service.
Ini kita hanya membutuhkan param ID. Tinggal kita masuk lagi ke route-nya. Ini kita tinggal duplicate. Ini kita ganti dengan delete. Dengan delete. Ini kita ganti dengan delete data barang. Ganti dengan delete data barang. Oke, kita save. Ini kita akan ambil dulu untuk mengetahui ID-nya. ID-nya ini ada 2 ya. Kita akan coba hapus yang ID-nya 2. Kita bisa new lagi. Di sini kita bisa panggil TTP. Kita akan ambil yang ini. Tapi ID-nya kita ganti dengan 2. Metodenya adalah delete. Kita hanya membutuhkan ID 2. Kita akan send. Nah, delete data sukses. Yang dilihat adalah ID-nya 2. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini yang get-nya, maka datanya tinggal 1. Oke ya, untuk CRUD menggunakan Prisma kita sudah berhasil. Ini sudah kita melakukan penambahan data, pemanggilan data, pengupdatean data, penghapusan data. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.